Ini saya paling males untuk duplikat begini. Biasanya kalau seperti ini saya buat menggunakan JSON ya, tinggal di copy. Nah, karena ini kita nggak menggunakan JavaScript sama sekali, jadi kita nggak bisa. Misalkan di sini HTML. Oke, HTML sudah, kita copy lagi. CSS 1 2 3 4. Kita ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lah kiranya. CSS ada nggak CSS? CSS. Oh, nggak ada. Nggak ada CSS. Kita ganti GitHub. GitHub ada? GitHub harusnya ada. Nah, oke, GitHub ada. Nah, ini kita ganti aja deh. Tinggal kita ganti lebarnya misalkan 11/10. Ya, sorry. Bukan 11/10. 11/10 memang bisa. Nggak bisa lah. 10/12. 10/12. Kemudian kita ganti di sini misalkan apa ini GitHub, ini kita ganti. Oh, aku cuma sedikit aja sih GitHub, paling ya setengahnya lah, 6/12 lah. Kemudian tailwind ini kita ganti 12, misalkan 12/12 berarti kan full. Oh, berarti kan full. Oke, nah ini biar lebih cantik lagi kita apa namanya? Kasih jarak space Y, kita kasih jarak 6. Kemudian enggak? Oke, 4 aja lah. 4. Oke, 4 jalan. Kemudian kita bisa ganti tailwind ini ke blue. Blue-nya kita ganti jadi 200. Kemudian HTML kita ganti orange. GitHub kita ganti misalnya dengan apa GitHub? GitHub ya black ya. Lupa saya. Kita ganti white aja. Jangan white. Blue 100 misalkan. 100 tagnya kita berarti ganti. Oke, gray aja lah. Gray 100. Cakep gak? Gray 100. Oke, lumayan lah. Nah, tinggal kita ganti teksnya aja ya. GitHub, kemudian nih HTML. Oke, ini kita ganti juga teksnya, jangan putih tapi teksnya kita ganti, mana sih tagnya tadi? Tag white. Tag kita hapus saja tag white-nya, kita hapus biar dia kembali kepada hitam. Kalau hitam tag white, manakah tag white? HTML, tailwind CSS, ini kita ganti teksnya tag gray 600 atau 800 misalnya. Tag gray 800. Oke, GitHub oke. Nah, sekarang kita tinggal copy sebelahnya lagi. Tadi kan span 1. Nah, ini kita copy aja. Span 1 kita ganti di sini yang isinya framework lah ya. Laravel apalagi? JavaScript. Oh, React.js. React ada React. Saya ingat tadi saya ada. React ada nggak sih React? React nggak ada ternyata. Saya tadi ingatnya saya download React. Nggak ada. React nggak ada, JavaScript aja lah. Kita ganti. Nanti sesuaikan aja ya dengan skill teman-teman.
JavaScript sudah. Apalagi sini apa, Slack. Oh, ada Slack logo JavaScript, kemudian kita tambahkan lah, saya penasaran kayak mana icon Scott. Astagfirullah, tadi ternyata mati ya, suaranya mati. Sorry, saya matiin. H8W8. Nah ini fill current. Nah ini kan dia jadi warna putih, kita ganti misalkan red 600. Kita refresh. Nah ini kalau kita mau menggunakan mengcustom color di apa namanya SVG, ya, di SVG filenya. Kan tetapi kita di sini nggak perlu itu karena kita menggunakan image aja biar lebih simple dan juga nggak terlalu ribet ya. Ini tadi apa, JavaScript, React, log icon, kemudian H8 di sini kita gunakan
Google lah. Nah, oke, nah, ini tadi ternyata ini berarti harusnya tadi bukan PR tapi PL. Karena yang atas tadi PR, ini PR. PL spesies. Nah, oke. Udah cantik. Nah, ini bisa Anda rubah-rubah ya. Misalkan JavaScript ini kan yellow 600. 600. React ini dia blue. Misalkan Laravel ini orange. Google nih misalnya kita ganti red 800. Ini orange yellow ke terlalu gelap, kita ganti ya. Kurang lebih udah jadi ya, kurang lebih udah jadi bagian ini. Kita lihat lagi di portofolio. Yang kurang adalah bagian yang ini aja. Oh, ini belum ya, experience ini belum. Kita tambahkan juga di experience gini, kita collapse dulu bagian ini. Oke, kita tambahkan experience berarti di sini kita tambahkan border topnya. Di border T, PY nya kita tambahkan 6 misalnya ini. Div H3 juga experience class name text LGB ya, XL aja, font semi-bold. Oke, kurang gahar. Experience ada di bawahnya ini ada underline ya. Sebenarnya kita tambahkan di sini span class inline flag border B, ini PY. Oke, PY nya kita tambahkan misalkan 3. Oke, ini terlalu tinggi, ini berarti bukan PY melainkan P nya 3 aja. Oke, PY nya ini PB aja, berarti PB. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita tambahkan ini adalah bentuk flex ya, bentuk grid aja lah, kita bentuk dengan grid call 2, gapnya kita bikin 4. Oke, call span 1. Di sini ada Microsoft Figma. Nah, kita nggak ada logo itu. Ini bisa nggak diekspor ya? Saya jarang pakai. Oke, ini adalah teks biasa, berarti kita gunakan yang ada aja. Di sini ada teks, kemudian ada apa ini? Oh, tanggal ya. Atau ya ini tanggal. Experience misalkan Facebook ya, kita tambahkan di sini ada Facebook. Kita flag lagi item, nggak perlu item space x2, tambahkan image image Facebook misalnya saya kerja di Facebook misalnya aja nih ya. Oke, sudah cakep. Di sini kita tambahkan flag grow
oh sorry, salah, akan Facebook div font. Oke, itu berarti XL font bold, oh sorry, font bold text XL, kebalik, Facebook span misalkan 2000 sama dengan 2015. Ini kita kecilkan aja, teks SM, teks gray 500. Oke, ini kita bikin jaraknya biar nggak terlalu jauh ya, 1. Leading non, leading non. Oke, kita ganti sini text center aja. Oke, sudah jadi ya, item center ya, Facebook 2015. Ini terlalu tebal, terlalu gelap, kita bisa ganti 300. Oke, sekarang bagian ininya, apa namanya, oh salahnya, div grid. Oke, ini bikin span 1, sekarang kita bikin span satunya lagi. Ini kita hapus. Ini kita lihat ada Amet. Nah, ini adalah list. Saya nggak pernah pakai list. Coba lihat list stylenya. List style type ada list this, list decimal, list this, ul list this ya, ul list this. Kita percantik, li lorem, li lorem lagi, tapi kebanyakan. Kita hapus dulu loremnya, nggak terlalu, jangan banyak-banyak ya. Lorem dollar amit gitu ya. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang tinggal copy aja nih. Sudah jadi, tinggal copy aja komponennya. Oh, dari grid berarti ya, dari grid kita copy. Oke. Ternyata sama. Ini kita ganti Google misalnya. Google ini 2015 present. Google ini kita bikin dia ada jarak keduanya space Y6. Oke, ya udah ada jarak ya. Udah jadi seperti yang gambar di sini. Oke, sekarang kita bagian yang footer dulu aja. Saya agak bingung yang bagian tadi ya. Oke, kita bikin visible ini content gray. Nah, kita bikin section baru. Section bg white, kemudian py-nya kita bikin dia agak tinggi 60. Oh sorry, bukan py tapi pt ya. pt 60. Oke, sekarang kita bikin footer. Footer ini bg-nya juga white. Oke, text center flag. Oke, kita langsung klasin aja.
class flag justify center flag call ya. Berarti ini dia flag call aja, flag column, flag call item center. Nah, kita bikin di sini ada flag lagi, flag item center space x. Oh ya, kita bisa copy dari sini tadi ya, karena sama kurang lebih tuh 2 3 4 tadi. Yang ini berarti ya, yang ini kita copy aja. Oke, kita lihat masuk belum? Tes halo mana? Tes nggak masuk. Halo. Oh, ternyata bukan. Kita nggak ke copy ininya ya, filenya. Nggak copy itunya. Mana tadi? Oh, ini dia. Ini. Oke, kita copy, set. Ya, udah center. Nah, footer ini kita perlukan dia PG-nya kita perlu naikkan biar bisa ke bawah. Ya, oke, jadi nah sekarang kita perlukan apa ini? Copyright. Oke, copyright gampang lah ini ya. Div copyright 2022 dan ke dev. Contohnya seperti itu. Ini kita kecilkan aja. Text sm, text gray 500. Copyright C. Ini kita copy aja teksnya. Oke. Ini kita sedikit kasih space biar nggak terlalu berdekatan. Oke, kurang lebih udah jadi. Ini kalau ketinggian bisa kita turunkan menjadi 40 misalnya. 40, oke, nah cakep lah ya. Ini kemudian kita sekarang mau jadikan ini sebenarnya bisa bikin absolute, ya. Cuman kita harus definisikan hacknya ini. Akan tapi kita nggak bisa, maka kita coba-coba dulu, kita eksplorasi di bagian section yang kedua ini ya, yang ketiga ya, yang ketiga ini. Kita tanda dulu skill, start skill. Kita tandai dulu biar mudah. Kemudian kita end skill. Ini adalah di komen, kita kasih komen, kemudian kita buat dia seperti ini. Oke, relatif, marketable. Apakah ini juga perlu dibuat relatif? Kemudian di sini kalau kita bikin top minus top 20 tadi bisa nggak? Bisa, akan tetapi di bawahnya ini nggak ke bawah dia. Berarti ini kita bikin dia mt 12 biar agak turun dikit. Oke, cakep. Kemudian di bawahnya ini kita pt aja berarti ini. Sorry, mana tadi ya? pt enggak juga. PX6 PY MT
Tadi yang ini mana ya? PY visible make auto. Oke, kalau dibikin MB nya juga MB20 nggak bisa dia. Kalau oke, yang bisa yang mungkin adalah kita bikin yang bawahnya ini juga MT topnya naik, yang bisa ya. Berarti kita naikkan dulu aja nih. Ini adalah eksperimen, kita relatif MT 20 juga kurang tinggi, kita naikkan lagi 32. Yang ada adalah ini kita perlu Z nya kita naikkan, Z adalah J index ya, Z50. Yang ini kita turunkan, Z nya juga sip, Z 10 misalnya ya. Ini jadi ya, sudah jadi. Nah sekarang coba kita lihat di left screen. Nah, ini kan tadi kan kita gunakan apa namanya, ukuran yang paling, yang dengan ukuran seperti ini ya. Kita lebarkan dulu coba, nanti kita sesuaikan ukurannya. Oke, nggak terlalu masalah sih. Nanti kalau misalkan Anda pengen yang ini agak lebar ya, Anda tinggal rubah di bagian max weight-nya ini. Max weight ini kan XL ya, ini XL. Kemudian ini 2XL. Kalau misalkan pengen lebih gede lagi tinggal tambahkan 3XL atau 6XL. Sekarang kita coba dulu push di GitHub. Coba dulu push di GitHub. Kalau Anda menggunakan Visual Code, sebenarnya sudah ada di sini. Kita first selesai versi desktop. Nah, ini udah ada sebenarnya ya. Tinggal kita commit aja. Yes. Kemudian kita kalau sudah kita push dia, pull and push to. Kita lihat apakah sudah masuk di GitHub. Oke, sudah selesai. Kita cek di GitHub-nya kita tadi. Halaman indeks sudah, apakah sudah masuk? Oke, sudah. Image sudah. Ini versi desktop selesai. Ini selesai. Nah, sekarang kita setting dulu. Ini belum kelihatan ya pastinya ya. Ini belum kelihatan. Kita lihat di sini ada GitHub page. Ya, ini kita check out in here karena udah diganti dulunya di sini sih ya. Ini root. Oke, root. Ya, oke, custom domain kita abaikan karena enggak pakai. Oke. Your site is published. Oke, kita pilihnya adalah Brandmaster. Docs root. South GitHub, pixel currently being Brandmaster. Oke, choose them. Ada enggak? Enggak ada. GitHub desktop. Kita pilih yang kalau dulu ada sih settingannya agak mudah sih. Sekarang kayaknya lebih ini ya. Coba kita cari dulu. GitHub desktop, Apex, start your university, back help. Coba saya pause dulu, nanti kalau sudah kita ini kan. Oh, ternyata tadi dia nunggu sendiri ya. Ini udah otomatis sudah jadi ya. Tanpa saya settingnya tetap sama tadi aja. Karena sudah ada halaman file index.php, index.html, maka di sini otomatis dia sudah seperti ini ya.
Dan ini kelihatan kenapa kecil banget, karena tadi kita lihat dari preview ini biar kelihatan bedanya aja. Jadi kalau misalkan kita mau perlu perlebar, kita coba perlebar ya. Ini kita ganti dengan misalkan 6XL. Sorry, jangan 6XL lah. 5 lah ya, 5. Kemudian kita ganti yang ini juga 5, mana tadi? Ini ganti 6 atau 7 lah ya. 7. Kemudian kita ganti di sini ke XL, ini kita ganti 2XL lah ya. 2XL. Kemudian kita ganti di sini nggak perlu ya, kita commit lagi, change screen weight. Oke, kita commit, yes, kita push. Ini enak ya kalau pakai Visual Code, tinggal klik-klik aja ya. Tapi kalau misalkan Anda terbiasa menggunakan CLI, sebenarnya lebih mudah pakai CLI. Apalagi kalau Anda bisa bikin custom ini sendiri ya. Kita lihat, mungkin agak nunggu ya beberapa menit seperti tadi, beberapa detik tadi seperti tadi. Ini mungkin belum kelihatan, karena tadi juga agak nunggu dikit. 4 menit. Selesai versi desktop, change screen weight. Oke, sudah masuk. Kalau kita lihat di sini karena belum berubah pastinya, karena dia biasanya membutuhkan proses untuk render atau apalah istilahnya ya. Di sini kan belum berubah, masih 3XL ya. Harusnya tadi udah 6 atau 7 kalau nggak salah ya. Oke, sambil menunggu ini berubah, kita bikin dulu versi mobilenya. Versi mobilnya kita nggak perlu bikin baru ya sebenarnya, karena kita di sini di Tailwind sendiri ada fungsi responsif. Fungsi responsif yang mana responsif ini kita bisa menggunakan breakpoint ya, breakpoint yang ada sudah disediakan. Di sini ada SM, MD, LG, XL, dan 2XL. Yang kita buat di sini tadi ini defaultnya adalah untuk SM ya, defaultnya untuk SM. Kenapa? Karena SM ini adalah min wide 640 pixel. Jadi untuk screen di atas 640 maka otomatis ke sana ya, min width-nya segitu. Kalau misalkan kita kecilkan di sini, sekarang kita coba bikin yang mobile. Bagaimana caranya biar sesuai dengan yang ada di gambar ini, sesuai dengan yang ada di gambar atau ini ya. Langkah pertama kita bikin dulu, kita mau menghilangkan dulu yang bagian ini. Yang sebenarnya ini juga tetap butuh JavaScript, namun nanti mungkin di lain kesempatan kita bikin tambahan baru ya. Kita bikin, yang penting dia hilang dulu aja lah. Yang penting dia hilang dulu menu-menu ini tadi. Sekarang kita bikin di sini. Oke, yang ini lah ya. Yang ini berarti hidden. Kita bikin hidden di, nah hidden akan tetapi dia bisa kelihatan di versi lebih gede, jadi MD flag. Nah ini kita hapus ya, jadi hidden MD flag. Kita tes. Oke, nah ini adalah kodenya begitu ya. Nah ini sekarang kita tambahkan, kita memerlukan sebuah apa namanya burger ya, burger menu. Nah, kita bisa download misalkan di sini apa ya, yang SVG icon, feeder icon, bukan feeder sih. Oh ya, Tailwind hero icon yang punyanya Tailwind ya, hero icon. Kita cari di sini menu. Nah ini menu, kita copy SVG-nya aja. Menu kita pilih di sini misalkan button. Oke. Kelas ML auto.
auto bukan autos, ml power mr ya, mr auto atau ml auto, ml auto. Oh, kenapa nggak begitu? Karena ini nggak flag, karena dia nggak flag. Oke, gini aja, kita ganti biar si menu yang utama yang tetap keluar, kita ganti aja yang ini berarti ya. Ini kita hidden md flag. Ini yang kita hapus. Nah, ini kita tampilkan. Ini kita ganti. Ini flag harusnya keluar. Ini tetap flag ya. Kita hapus ini flag. Oke. Nah, ini flag, justify, flag. Ini hidden, harusnya ini juga flag ya. Kenapa dia nggak keluar? Kita lihat. Oke, kita lihat, ini harusnya flag ya. Sorry, ini di luar dari ini ya. Ini dia harusnya. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, dia ini harusnya nanti ketika diklik muncullah icon ini gitu ya. Tapi sedikit kita butuh sedikit JavaScript. Oke, nanti kita tambahkan kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada, Anda bisa cari ini ya. Nah, kemudian kalau kita mau bikin, nah, kita dulu nanti ya, kita abaikan dulu. Nah, sekarang kita bikin yang ini. Nah, ini kan harusnya dia jadi satu ya, jadi satu kolom, kemudian ini pindah ke atas. Oke, kita jadikan dia ketika dia aslinya adalah screen 7. Ini kita rubah, ini screen, oh sorry, karena ini call-nya 12, maka kita jadikan 12. Nah, 12 MD-nya kita bikin 7. Ya, begitu. Sekarang ini juga sama. MD-nya kita bikin 5. Call span 12. Nah, bagaimana nih biar ini di pertama? Ya, sebenarnya dibalik. Caranya dibalik. Ini kita pindahkan dia ke atas. Kita pindahkan dia ke atas seperti ini. Kemudian di MD kita bisa lihat di screen di sini ada apa namanya, order. Nah, ini namanya order item, order first, ada order last. Hover order last, order itu controlling the order flag and grid item. First. Oke, saya lupa apa ya. Row. Kalau nggak salah iya sih. Coba kita tes ya. Kok nggak tampil dia? Oke, ini sudah order. Oke, order last ini ketika dia MD aja. Oke, kita lihat ketika MD dia order last. Ya, seperti ini. Jadi lebih gampang ya. Nah, kita bikin ketika dia apa namanya, mobile, ketika dia mobile. Nah, kita bikin dia ini MB misalkan 6, MD 0. Ya, kurang lebih begitu. Dan di sini kita bisa bikin text left, MD text center. Sorry, kebalik. Center, MD text left.
Oke, nah kita lihat ketika MD dia akan tag left ya. Oh ternyata enggak. Oke, kalau MD itu berarti ini kita bikin text flag aja. Kita bikin flag, kemudian flag call ya, flag call justify center. Oh sorry ya, bukan justify center tapi item center. Oke, kita lihat. Oke, ini tag SM. Oh, kayaknya tag center itu nggak bisa MD ya, nggak bisa ini ya. Tag center MD text left. Oke, sebenarnya kita perlu menambahkan. Nah, inilah perlunya kita menambahkan menggunakan config ini. Kita extend ya. Kita lihat tag center di sini, coba lihat tag alignment. Kita bisa nggak tambahkan tag alignment style configuration-nya, bisa nggak responsive depth order media to landmark. Nah ini order media query responsive design. Nah ini responsive, kita tambahkan misalkan customizing breakpoint screen. Oke, kita customize config-nya, kita baca then configuration, screen color font family, extending hover, responsive customization, container variant true, padding, container padding, object fit. Saya lupa ini, kalau nggak salah ada sih ya, extend z index. Kalau dulu sih bisa responsive. Kita lihat, baca di sini, kita lihat dulu ya, baca karena sebenarnya jarang digunakan, akan tetapi mungkin terkadang perlu didefinisikan ya. Only NDTR valid extend customizing spacing, extend the false passing scale, extend overriding the false passing. Tag center, kita lihat, misalkan kita cari dulu tag center when screen small tailwind. Tag alignment sih biasanya sih ada ya. Tag left applying condition dulu. Tag center MD ini bisa nih, harusnya sih bisa ya. Tag center, tag MD nya dia mana tadi, tag XM, MD tag left, maksudnya tag center. Oh berarti dibalik aja berarti ini, SM tag center.
text center, MD tag left. MD LG tag left. Oke. Ya, berhasil ya. Berhasil, berarti ini tiponya MD. Berhasil. Kemudian terakhir ya. Terakhir kita bikin screennya ini dia list, bukan grid seperti ini ya. Nah, kita sama sih seperti tadi. Ini kalau tadi screennya 2, call-nya 2 ya. Call-nya 2, grid call 2. Nah ini kita bisa ganti di sini atau di span-nya ini. Ini call-nya 1, kita ganti MD grid call 2. Begitu ya. MD grid call 2. Nah, kemudian ini karena MJ-nya 6, kemudian ini akan ada divider. Ini David X 0, MD David divide X. Oke. Divide X divide Y reverse MD divide Y 8 divide Y 0 divide Y 0 divide X 0 LG. Satu, 2. Mungkin bisa kita ganti divide color ya. Divide X1, divide X, divide gray 100 atau blue, coba kita ganti 100, bisa enggak? Atau red lah ya. Nah, bisa ternyata ya. Divide gray aja, berarti gray 200. Ini di MD divide transparent. Oke, kehapus ya, bukan hilang sih, tapi terhapus. Kemudian PR-nya ini hanya di MD PR 0, MD PR 6, sama di sini juga sama, kita bikin PR ini PL 0, MD PL 8. Oke, kemudian di sini kita perlu tambahkan karena di MD-nya MT 0, MT 6, MD MT 0. Oke, ya, cantik ya. Oh, ketinggian karena 4 cuman sebenarnya. Ini space Y oke, space Y oke. 4 oke, udah kelihatan kan ya. Ini kita juga bikin jadi list bentuknya, jadi nggak perlu grid lagi. Jadi kita bikin affinity mana tadi, di grid ini gridnya kita rubah menjadi call span grid call 1, MD grid call 2. Ini juga sama di bagian ini. Oke.
Sudah jadi ya? Oke, sudah jadi. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita push lagi. Mobile oke. Grading mobile ya. Apa sih bahasanya? Oke, kita yes, dan kemudian jangan lupa di push biar masuk ke GitHub kita. Dan seperti tadi biasa nunggu beberapa menit ya. Kita coba lihat dulu. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah berubah ukurannya sesuai dengan yang kita rubah terakhir tadi. Ya, seperti ini. Inilah jadinya portofolio ya, atau halaman portofolio kita yang sangat simple dengan menggunakan HTML dan juga Tailwind CSS. Dan kita coba tes responsifnya apakah sudah masuk gitnya. Kalau sudah, nanti kita cek juga dia. Terakhir 4 commit 24 menit yang lalu, 1 menit grading mobile oke. Sekarang kita lihat apakah dia sudah berubah. Oh, sorry. Ya, di sini ada pesan CDN Tailwind should not be used in production. To use CSS, install post CSS installation dengan menggunakan post CSS. Oke, setelah ini coba kita bikin dengan post CSS ya, biar sekalian teman-teman belajar juga. Kalau yang belum, sebenarnya gampang kok karena tinggal install aja. Kalau sudah, yang penting sudah ada Node.js-nya. Kita lihat di sini apakah sudah berubah juga. Terus kenapa kok screen-nya tadi otomatis berubah? Karena yang kita gunakan adalah max weight ya, atau ukuran maksimum ya, ukuran maksimum. Jadi kalau di desktop dia ukuran maksimum sekian gitu. Jadi kalau misalkan kita juga bisa definisikan maksimum di desktop berapa, di mobile berapa gitu bisa ya. Itulah keenakannya dari menggunakan Tailwind CSS. Dan kita sama sekali dari tadi kita nggak bikin satupun CSS style ya, nggak ada file CSS juga gitu ya. Kita nggak nyentuh itu, kita cukup definisikan masing-masing dengan utility yang disediakan oleh Tailwind CSS. Ya, ini sepertinya belum berubah. Kita refresh kembali coba. Sambil menunggu, mungkin kita perlukan lagi adalah headingnya atau meta title-nya. Kita bisa gunakan misalkan, oh ini sudah ya, sudah. Kita coba screen-nya kita rubah. Ya, ini contoh screen menggunakan screen dari browser ya. Kalau kita buka di mobile, mungkin gambarnya kan seperti ini, kurang lebihnya. Selebihnya nanti kalau misalkan ternyata kurang rapi, misalkan ini paddingnya kurang rapi misalnya, kita bisa tambahkan kok, santai aja. Jadi nggak perlu, waduh kok kayak gini, nggak ya. Itu hal yang tidak masalah sebenarnya, tidak ekstrim banget. Jadi kita bikin aja di sini kalau max weight sekali lagi px ya, px6. Coba kita tambahkan px6. Ya, sudah, ini kayak gitu aja. Kalau kita di MD tinggal px0 misalkan. Jadi nggak ada masalah. Kita jadikan, oh iya, yang terakhir tadi ya. Kita perlukan adalah meta graph. Anda bisa gunakan meta.io. Nah, saya lupa. Meta tags ya, meta tags.io. Misalkan kita bikinkan di sini meta tags ya. Kita tambahkan halamannya biar apa? Biar nanti ketika di search engine dicari nama Anda kelihatan ya, ada meta tagsnya seperti ini. Meta tags, kemudian HDM dan programmer. Oke, ini kita hello, my name Hadi, I am full stack programmer. I love PHP, Laravel misalkan, dan WordPress. Oke, Anda perlu, kalau misalkan Anda punya
uh, ininya untuk tampil gini ya. Misalkan nanti kita bikin sedikit tampilan aja. Untuk ini kita bikin di Affinity. Ya, kita dibuka Affinity atau editor image editor sukaan Anda ya. Kita bikin aja di sini ukurannya 1200 kali 720 kalau nggak salah. Kita lihat tadi berapa? Di sini 1200 kali 628. Oh ya, 628. Create. Misalnya saya upload ada gambarnya. Ada gambar logonya misalkan ya. Oke, mana yang agak cakupan dikit. Misalkan oke aja ini adalah. Tadi berapa ukurannya kok kayaknya beda ini. 1200 628. Sepertinya kebedaan. 1200 628. 1000. Oh, sorry, salah. Yang ini. Affinity. Malah ternyata keluar. Oke, gambarnya bisa kita bikin screenshot untuk ininya, bisa kita screenshot aja ini halamannya. Kita inspect elemen, kemudian kita take screenshot. Ini kita balikan ke versi desktop, kemudian kita screenshot aja, run comment, kemudian screenshot. Mana screenshot? Halo, screenshot full fit. Kalau Anda nggak punya image editor, Anda bisa pakai Photopea. Ini tool kesukaan saya ya. Tool kesukaan saya. Jadi nggak perlu beli Photoshop karena saya nggak perlu banget untuk desain. Paling ya kayak gini aja sih untuk editor. Untuk editor yang simple begini. Sorry salah gambar ternyata. Kan salah gambar kan. Open. Nah tadi download salah folder. Kita bikin 1200 kali 628. 6 bukan 3. Mungkin tadi ini ya. 628. Kita copy, paste, allow. Oh, ternyata double. Oke, salah layar. Oke, ini aja nggak apa-apa lah. Kita ganti dan ke dev ss special sambal, ekspor jadi JPEG aja. Oke, save. Nah, kita upload di sini. Dan itu tadi juga perlu diupload di ini ya, di Douglas dan download. Oke, ini kita sudah generate. Kita copy. Nah, ini kita perlu masukkan di sebelum heading ini. Ya, sebelum heading. Image-nya tadi ada nggak? Oh, image-nya nggak ada. Nah, ini kita perlu copy dia, simpan di bagian sini. Ya, kita
image, dan ke dev ss. Ini juga kalau kita copy di sini. Jadi kalau di share di Facebook atau di Twitter, jadi kelihatan ya screenshotnya. Kalau misalkan Anda pengen lebih bagus lagi ya, Anda bisa edit lagi lah gitu. Oke, kalau sudah, ini kita save. Terakhir kita commit lagi. Metagraph. Kita commit, oke, yes. Kemudian kita push. Oh iya, ini tadi karena ada warning ya, ada warning di sini. Biar sekalian kita lihat konsol di sini ada warning bahwasanya kita nggak boleh pakai Tailwind CSS ini CDN di production. Maka kita coba tes. Nah, ini Anda sekali lagi kalau misalkan Anda belum menginstal Node.js, ini mungkin nggak bisa dijalankan ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah punya Node.js, bisa dipraktekkan ngikutin yang ada di sini. Sekarang kita install dulu npm tailwind css. Oke, di sini ya. Portfolio kita npm install tailwind cls. Install. Dan perlu kita tambahkan di sini biar nanti nggak masuk node modulnya, kita perlu bikin namanya .git ignore. Kita ignore dia file-file yang nggak mau kita upload di GitHub-nya. Contohnya yang penting adalah node modules. Ini yang perlu kita nggak boleh kita masukkan ya gitu. Sudah belum? Mungkin agak lama ya karena dia download filenya dari GitHub, dari npm package. Kemudian di sini sudah masuk belum? Node modul. Oh. ls. Ya, sorry tadi ada sedikit masalah karena display saya kepenuhan, jadi harus saya ulang dulu sedikit ya. Jadi setelah ketika Anda sudah terbiasa menggunakan Node.js ya, Anda tadi kita bikin node npm install /d tailwind css. Kalau misalkan ternyata gagal, Anda bisa npm init dulu ya. Ternyata kalau ini kan udah ada ya, npm init, kemudian baru yang lainnya, baru npm install. Kita close aja ini, close. Nah, ini karena sudah diinstal, yang perlu kita lakukan adalah ngikutin panduan yang ada di sini tadi. Mana tadi ya, tailwind. Nah, kita bikin dulu npm tailwind init. npm tailwind init. Nah, kita nggak usah bolak-balik ya, kita di sini aja. Kita buka terminal. npm tailwind init. Oke, kemudian kita perlu membuat sebuah file css di sini. Kalau nggak salah kita perlu membuat src input css. src input css, kemudian close-nya ini. Jadi kita bikin aja, ikutin aja. Kita bikin folder. Kita bikin npx-nya sudah. Ini berarti kita bikin folder dulu src. Kemudian kita bikin file namanya style.css. Ini file create participant. src, kita bikin style namanya style.css. Kemudian di style css ini kita bikin, ini agak loading lama, kenapa ya? Kita tambahkan direktif dari tailwind ini sendiri ya, kita tambahkan. Nah, ini direktifnya.
eh, base component utilities ya, base component utilities. Kalau Anda pengen tahu lebih detail ini, Anda bisa baca di Tailwind sendiri. Ada base, ini adalah riset CSS-nya, ini komponen seperti apa namanya, flag dan sebagainya, utilities juga sama, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini kalau sudah, style-nya sudah, nah langkah selanjutnya adalah kita jalankan npx. Nah ini kita copy aja, kita copy di sini ya, biar kelihatan lebih jelas. Sorry, ini bukan input, tapi bukan CS, tapi ini kita ganti di sini input ya, rename input CSS. Nah biar gampang aja, maksud saya biar gak ganti dari kode ini, kita ganti, kita enter. The content option in your template configuration is missing or empty. Done. Kita lihat sini ada this, ada output ya. Ini langsung otomatis mengenerate file CSS yang disediakan tadi ya. Jadi kita bisa lihat di sini, di kontennya di sini. Karena kita belum pakai ya, ini karena ini belum ini ya, kita perlukan adalah kita copy dulu yang ini, kita copy, kita pindahkan untuk mengganti dari script CDN tadi, kita ganti. Nah pertama-tama mungkin akan seperti ini ya, akan seperti ini. Kita lihat apakah dia akan tergenerate otomatis atau enggak. Output kita lihat, kita coba bikinkan di sini body class full. Oke, di config-nya sudah, extend plugin. Oke. Plugin tadi kita gunakan plugin apa aja tadi ya? Pluginnya kita gunakan package. Oke, Tailwind kita tadi menggunakan tipografi ya, tipografi. Nah kita perlu install dulu juga. Cara installnya juga sebenarnya mudah, kita tambahkan aja, kita copy, kemudian kita install di sini. Ada di terminal juga bisa, dan kita tambahkan require copy di plugin di sini, di config plugin kita tambahkan set. Iya, kita rebuilding, dia sedang membuat output baru. Nah kalau kita lihat di sini, oke, Tailwind input sudah masuk. Sekarang kita lihat outputnya harusnya sudah selesai, tapi kok ternyata tidak terbaca ininya. Maka kita perlukan adalah kita pancing mereka, tag gray 700. Nah ini mulai keluarkan dia. Yang tadi ini nggak keluar nih, karena kita menggunakan CDN anti alias ya. Nah, sekarang coba kita view di sini, kok dia nggak berubah. Kita coba ganti dengan dev. Saya baru pertama kali ini menggunakan the content in option in your CLSS. Nah ini, sorry, kita baca aja dulu ini ya. Content configuration. Tailwind content. Export mau content. Nah ini yang kita perlukan,
konten di sini berarti kita perlu mendefinisikan kontennya. Kontennya adalah index.php HTML. Oke, ini bisa kita menggunakan apa namanya relative extension ya, ada HTML, CSS bisa. Ini langsung kita ginikan, coba kita lihat watch. Oke, index HTML. Ya, ini sudah muncul ya. Ini adalah jadi purge, nggak ada juga purge-nya. Jadi dia sistem itu JIT, just in time CSS ya. Jadi yang di generate yang ada di sini dia adalah yang kita pakai aja, Jadi bisa sangat optimize ya. Misalkan W10 di sini kan tadi harusnya kan ada W12 ada ya. H yang dipakai cuma H6, H60, H8, sementara H1 dan sebagainya kan nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak pakai itu ya, jadi yang akan generate itu yang kita pakai saja, yang ada di halaman ini aja yang dibaca gitu ya. Kalau misalkan kita ternyata banyak filenya nggak hanya index.html, kita bisa lihat contohnya di sini tadi. Misalkan kita menggunakan relative path ini ya, seperti ini. Nah, misalkan page, nah ini bla 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 bla, ini menandakan bahwa recursive melihat turunan dari foldernya. Misalkan folder page, bawahnya lagi ada page, ada folder lagi, bawahnya lagi ada folder lagi, kemudian file extensionnya HTML dan juga JS, jadi dia juga bisa membaca CSS yang ada di JS, JavaScript. Jadi ini sangat mudah. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita stop aja ini, kita stop. Kemudian ada produksinya nggak? Kalau production gimana productionnya? Apakah prod gitu ya? Nggak ada sih. Kita coba ganti. Maksudnya mau kita bikin productionnya. Dimana kalau di production ini dia akan otomatis di minify kalau nggak salah. Ya, oh enggak juga ya. Enggak di minify. Oke lah, nggak masalah lah. Nah, sekarang kita push kembali. Yang kita jangan lupa di ignore ya, jangan lupa cek lagi di ignore-nya. Kenapa perlu di ignore? Karena kalau nggak di ignore, yang file dari node modulnya ini akan ikut, dimana node modul ini besar banget ya, lumayan, kadang 1 giga loh kadang ya. Ini nggak ada sih, cuman karena yang kita install cuman Node.js Tailwind CSS saja. Nah, kita commit aja Tailwind using npx ya, gitu aja ya. Yes, kita commit lagi, push lagi. Nah, inilah tugasnya ketika kita menggunakan push dan commit. Oke, kita lihat di sini sudah ada file baru, kalau nggak salah nih ada src dan dis ya, dimana src ini adalah source-nya, source kontennya, ini ada outputnya ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat apakah sudah masuk di sini, kalau belum berarti ya kita tunggu seperti sebelum-sebelumnya. Kurang lebih seperti itu di video panduan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dilayangkan di kolom komentar. Nah, ini ada yang error ya. Nah, sepertinya ada yang error ini. Oke, sebelum saya tutup kita benerin aja dulu biar nggak penasaran. Kita lihat dulu. Oke, MD flag ini max way to XL.
kita watch lagi. Nah ini kalau kita mau jalankan, kita watch lagi, biar kalau ada perubahan dia otomatis berubah juga gitu ya. Maxway 7XL, oke. MD MX0 MX Auto. Tadi ada yang berubah sepertinya. Yang kita hapus adalah ini hidden ketika MD ini. Oh sorry, ini nggak di hidden. Sorry, ini nih kita flag, kemudian kita kalau MD hidden. Ini aja sih kayaknya. Kita coba lihat. Ini flag, kalau MD hidden. Kita lihat MD belum hidden. Oke. MD hidden. Oke, sudah. Nah ini kita lihat lagi, cek lagi ulang terakhir. Oke, sepertinya sudah ya, sepertinya sudah. Itu aja sih yang tadi yang error. Kita commit lagi, book fixing on navigation, top nav. Push ya, kita push sekarang. Sorry, kita push. Kita synchron change. Kita push. Kita push. Oke. Kita lihat apakah sudah berubah. Belum berubah ya. Kita lihat, cek lagi ulang. Nah ini udah hidden. Ini udah oke kok di sini. Di sini udah oke. Berarti tinggal tunggu aja sebentar. Oke, nah ini sudah oke. Commitnya juga udah nggak ada. Nah Anda bisa untuk melihat detailnya, shortcode-nya Anda bisa download, nanti linknya saya sertakan di bawah video. Anda bisa eksplorasi lagi ya, eksplorasi lagi diri Tailwind CSS ini, karena ini adalah sebenarnya panduannya adalah untuk mengeksplorasi dari Tailwind CSS dan bagaimana implementasinya di dalam project yang real ya. Ini contohnya kita menggunakan HTML yang mungkin menurut saya sih lebih kompleks ketika menggunakan HTML seperti ini. Akan tapi kalau kita menggunakan sistem komponen seperti yang di Laravel atau kita menggunakan React.js atau Next.js misalkan, itu lebih rapi lagi ya. Sama sih kompleksnya, cuman mungkin lebih rapi lagi karena kita bisa potong-potong ini menjadi beberapa komponen ya, jadikan header sendiri, bagian ini sendiri. Jadi kita lebih mudah dan juga lebih seragam nantinya. Misalkan tombol ya kita bikin lebih seragam lagi, misalkan itu lebih enak lah gitu, lebih nyaman gitu ya. Kalau menggunakan HTML seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya agak bosen ya untuk mengulang-ulang kode seperti ini ya, karena kita nggak bisa eksplorasi dengan menggunakan JavaScript misalkan, dengan JSON misalnya, yaitu tergantung karena ini kebutuhannya hanya untuk static HTML ya, kita perlu seperti ini. Itulah perbedaannya. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.